أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجزكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Ayyuhan nas, inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayah fantahu ila nihayatikum. Fa innal abda baina makhafatain ajil qad madha la yadri mallahu sani' bih wa ajil qad baqi la yadri mallahu qadin fih. Falyakhudhil abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات. فونفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.
Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, tahiyatullah alaikum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahunna. Qal inni ja'iluka lin-nas imama. Qal wa min dzurriyyati. Qal la yanalu ahdiyadz zalimin. Al-ayah. Al-Baqarah 124. Refleksi dari sebuah nabi yang benar-benar menjadi rujukan dari 3 agama samawi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ini, beliau menjelaskan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Renung-renungkanlah ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim. Di dalam banyak kitab tafsir yang kami rangkum dari sebuah ayat ini, kami mengutip dari berbagai macam kitab tafsir, dari Ibnu Katsir, dari Al-Imam At-Tabari, dari tafsir Al-Manarul Munir lil Ustaz Al-Imam Muhammad Abduh wa tilmidhuhu Ar-Rasyid Ridha, dan juga beberapa tafsir mengatakan ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim itu sangatlah banyak. Ada ujian, ada perintah, ada larangan, semuanya Allah berikan. Bahkan sebagian ulama dalam kitab Turas mengatakan, kalaulah ujian Nabiullah Ibrahim itu dibagi kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini, maka semua akan mendapatkan. Saking banyaknya ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Innallah idza habba 'abdan ibtalahu. Allah apabila menyayangi seorang hamba, maka dia akan diuji oleh Allah. Maka ujian demi ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim ini adalah merupakan ujian di mana Allah akan mengangkat derajat Nabiullah Ibrahim. Di mana Nabiullah Ibrahim sampai hampir usia 100 tahun ujian yang terberat beliau rasakan, beliau belum dikaruniai seorang anak. Orang-orang saat itu bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, katanya kamu punya Tuhan, bagaimana bisa usiamu sampai sekian, Tuhanmu tidak memberikan keturunan untukmu. Istrimu sudah tua, sudah setua ini, dikatakan hampir 80 tahun. Sudah setua ini mana mungkin bisa memiliki anak. Dengan tenang beliau menjawab, ma'iyallah, aku punya Allah. Terus ujian, kalaulah Namrud itu juga merupakan salah satu ujiannya Nabiullah Ibrahim, itu kecil bagi beliau. Saat itu Nabiullah Ibrahim tiba-tiba setelah beberapa hari susah makan, beliau kembali ke rumahnya hanya dengan sedikit makanan. Qadarullah di tengah malam tiba-tiba datang tamu yang dia dari perjalanan ingin menumpang dan ingin istirahat, kemudian ingin meminta sesuap makanan. Padahal makanan itu hanya ada satu-satunya yang Nabiullah Ibrahim ingin berikan kepada sang istri tercinta. Benar apa? Ternyata beliau berikan semua kepada tamunya. Setelah istirahat, tamunya diberikan makan dan cukup habis untuk sang tamu. Begitulah salah satu ujian dan kemuliaan yang beliau lakukan, yaitu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Maka setelah itu, qadarullah, tamu itu adalah Jibril alaihissalam yang menjelma dengan berbagai macam bentuk bisa. Ada salah satu sahabat juga yang pernah rupanya dijelmai oleh Jibril, yaitu Dihya al-Kalbi. Pada zaman Nabiullah Ibrahim, setelah selesai melihat bagaimana susahnya Nabiullah Ibrahim, kemudian bagaimana memuliakan tamu yang bahkan beliau tidak kenal, tanpa ada curiga, tanpa ada ragu. Maka setelah itu Jibril alaihissalam meminta kepada Allah, dan Nabiullah Ibrahim kemudian diberi anak yang bernama
Ismail. Tak selesai di situ. Dalam kondisi anak yang ditunggu-tunggu, tiba-tiba diperintahkan untuk ditaruh di tempat yang sedemikian jauhnya. Di mana? Di Makkah. Ada seorang pengembara, seorang kafil yang terkenal pada masa cucunya Nabiullah Ibrahim adalah Malik ibn Zahir, yang kelak menemukan Nabiullah Yusuf, kemudian kelak menjual Nabiullah Yusuf, dan terakhir menjadi penguatnya Nabiullah Yusuf. Kakeknya Malik ibn Zahir juga sebagai pengembara, kafil yang kemana-mana. Dan itu masih keluarga dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikenal dengan Abu Zahir. Abu Zahir ini adalah orang yang bahkan menceritakan kepada Nabiullah Ibrahim, kalau kamu pergi ke tempat itu, kamu tidak akan mendapatkan kehidupan. Bagaimana bisa kamu sudah susah payah mendapatkan anak, kemudian kamu bawa ke tempat sana? Maka kamu akan susah dan akan mati keluargamu. Tapi ini perintah Allah. Lagi-lagi ini perintah Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Walaupun susah, bahkan Hajar pun sebagai istri tidak tahu apa maksudnya. Ketika sudah tiba di Makkah, kemudian Nabiullah Ismail bersama ibunya, Sayyidah Hajar, ditaruh di sebuah tempat yang tandus, yang susah akan air. Jangankan air, hawa pun sangat panas. Hari ini kita lihat di Makkah jamaah haji tembus 44 sampai 45 derajat Celcius. Maka panasnya cuaca itu sudah dibantu dengan asap-asap udara yang segar. Seperti asap tapi itu air embun. Dan itu menyegarkan jamaah. Itu pun masih panas. Maka ketika Hajar ditinggal, ditaruh di sana, kemudian Nabiullah Ibrahim berbalik tanpa sepatah kata pun. Hajar kemudian mengatakan kepada sang suami, "Wahai suamiku, apakah engkau benar-benar ingin meninggalkan kami di tempat yang setandus ini tanpa ada setetes air pun?" Nabiullah Ibrahim tanpa menjawab, tidak berbalik arah, beliau terus setelah naruh kemudian pulang. Dari kejauhan kemudian Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, benarkah engkau seperti yang mereka katakan ingin menghabiskan kami berdua dan tidak ada jejak, mayat kami pun akan musnah di tempat ini?" Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim tidak menjawab. Kita nggak tahu apa makna dan maksud dari itu. Namun kemudian setelah lama, bahkan Nabiullah Ibrahim sudah hampir tak nampak dari pandangan Hajar, sang istri kembali bertanya, baru faham apa maksud dan kenapa Nabiullah Ibrahim sampai tega meninggalkan itu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Hajar? "Ya Nabi Allah," kalaulah tadi yang pertama suamiku, suamiku. Terakhir beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, kalau memang ini adalah perintah Allah, tinggalkan kami. Maka Allah tidak akan membiarkan kami mati di tempat ini. Kami yakin Allah akan memberikan jalan sesusah apapun kami, seberat apapun ujian untuk kami. Maka tinggalkanlah kami. Biar Allah yang memikirkan kami, wahai Nabiullah." Saat itu juga Nabiullah Ibrahim dari kejauhan mendengar suara sang istri mengatakan itu. Beliau lari cepat kembali ke istrinya. Kemudian dirangkullah keluarganya. Dirangkul seerat-eratnya. Sang istri, sang anak dicium satu persatu. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Ya, ini perintah Allah dan engkau telah faham bagaimana Allah memberikan ujian, bagaimana Allah memberikan perintah kepadaku." Karena beratnya ujian Nabiullah Ibrahim ini dan semua dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan di ayat tadi, "Wa idzibtala Ibrahim
rabbuhu bikalimat. Kalimat ini banyak. Ibtala ujian, imtahana. Kemudian kalimat, ujiannya banyak, perintahnya banyak, kata-katanya, seruannya semuanya banyak. Perintah itu berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan dan lain sebagainya. Fa'atammahunna. Tapi Nabiullah Ibrahim dapat menyelesaikan satu persatu ujian, dapat melaksanakan satu persatu perintah, dan juga meninggalkan satu persatu larangan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian Allah mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau pemimpin, wahai Ibrahim. Aku jadikan engkau leader. Maka beliau itu menjadi pemimpin. Dicetak dan dididik langsung untuk menjadi pemimpin. Karena apa? Karena beliau tangguh, kuat terhadap ujian. Seorang pemimpin itu harus kuat dengan berbagai macam ujian. Dia akan menghadapi banyak halang rintang. Dia akan menghadapi banyak perintah dari siapapun. Kalaulah di pesantren akan menghadapi banyak instruksi, akan menghadapi seluruh aturan-aturan yang ada, akan mengikuti larangan-larangan disiplin yang ada, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di pesantren. Itu adalah leader. Maka kalian anak-anakku sekalian yang ada di PTM ini pun dicetak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dalam perspektif ayat ini kemudian muncullah sebuah perspektif pemimpin, leader dalam perspektif Islam. Dikatakan imam yang pertama, yang kedua amir, yang ketiga adalah khalifah. Imam dalam perspektif Al-Quran yang pertama ini seakar dengan Maka seorang leader, pemimpin itu seperti ibu. Apa yang dilakukan oleh ibu pasti sang anak akan mengikutinya. Maka ibu akan selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Dari pagi sampai malam, sampai tidur. Mulai bangun sampai tidur lagi, sang ibu akan selalu memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Begitu juga pemimpin. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ibu bagi seluruh umatnya. Beliau memberikan contoh yang baik dalam kesehariannya, dalam segala macam aspek. Untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, dan untuk sosialnya. Itu yang pertama. Leader yang kedua yaitu Al-Amir. Setelah dia berada di depan menjadi contoh, menjadi tauladan. Dia dalam perspektif Amir. Seorang pemimpin dalam perspektif Amir. Dia akan berada di tengah. Dia berada di tengah, bekerja bersama-sama. Menjadi seorang pemimpin harus bisa bekerja bersama-sama. Saat bekerja, dia juga tetap harus berada dan memantau masyarakatnya. Memantau anak buahnya. Sambil bersama-sama bekerja, kamu yang rapikan itu, kamu rapikan di sana. Saya akan mengerjakan di sini. Maka pemimpin juga di depan. Kalau tadi di depan, yang ini yang kedua adalah di tengah. Dia di tengah-tengah masyarakatnya, dia bekerja bersama masyarakatnya. Itulah leader dalam perspektif Al-Quran yang kedua. Yang ketiga khalifah. Khalifah ini juga pemimpin. Tapi khalifah ini berasal dari kalimat khalf. Berarti dia berada di belakang. Dia siap di depan kalau tadi. Ada pemimpin yang juga bisa harus di tengah-tengah masyarakatnya. Dan juga pemimpin yang siap selalu mendorong dan mensupport umatnya, temannya, anak didiknya, masyarakatnya. Dalam kondisi selemah apapun, dalam kondisi secapek apapun, dia bisa harus mensupport. Itulah perspektif pemimpin yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita juga pelajari bersama di pondok kita ini. Maka inni ja'iluka linnasi imam. Setelah itu Nabiullah Ibrahim meminta, qal wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikan juga anak cucuku ini menjadi pemimpin seperti aku. Beliau meminta anak cucunya. Allah mengijabah dengan kata-kata, La yanalu ahdiyadz zalimin. Anak cucumu yang tidak mendekati petunjukku, dia tidak akan menjadi pemimpin. Tapi anak cucunya Nabiullah Ibrahim yang mendekati hidayah, yang mendekati petunjuk Allah, yang taat atas perintah Allah, yang taat dan melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan, menjauhi larangan-larangan Allah, maka dijadikan pemimpin oleh Allah. Maka anak cucu, maka nabi-nabi setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun tidak seluruh anak cucu Nabiullah Ibrahim menjadi nabi. Maka la yanalu ahdiyadz zalimin. Insyaallah ketika kita mengamalkan makna dari ayat ini, benar-benar taat atas ujian yang telah Allah berikan, atas perintah yang Allah perintahkan untuk kita, menjauhi seluruh larangan Allah, juga dalam kehidupan di pesantren ini, karena kita dilatih sebagaimana kita akan hidup bersama masyarakat kita. Al-insan madaniyun bittaba'. Kita kelak setelah dari sini akan hidup bersosial dengan masyarakatnya. Maka harapan kami santri-santri di PTM dididik untuk menjadi masyarakat atau untuk menjadi leader yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai masyarakatnya, serta dibutuhkan oleh masyarakatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabiyihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtabah. Taqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم كما جمعتنا اجمعنا في جنتك الفردوس يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا فتاح يا رزاق يا حليم يا رؤوف يا متين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا أولاد صالحين نافعين للإسلام والمسلمين طائعين لأبويهم حسن الخلق والخلق حافظ القرآن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amin ya rabbal alamin. Sambil dipandu takbir kita akan salam-salaman bersama. Dimulai dari depan sini asatid, kemudian kita berbaris, kemudian santri-santri mengikuti. Monggo Ustaz David, Ustaz Idin, Ustaz Tritus, Al-Azaki, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lupa. Lupa. Aku habis ayub terus salah. Allahu Akbar. Baik ya anakku kecil-kecil ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tasbih ya? Hah? Di sini anaknya. Foto ya? Ngadep situ apa mana? Hah? Baik, kita akan foto bersama. Cuacanya kok sejuk ya, enak. Backgroundnya kita ini ya, apa namanya, gedung sama pendopo ini. Bapak-bapak pas posisinya nih. Santri-santri, anak-anakku sekalian.